Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata kuliah metodologi penulisan ilmiah yang berisi membuat latar belakang masalah, membuat rumusan masalah, membuat ruang lingkup penelitian, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, dan membuat sistematika penulisan. Materi minggu kedua ini adalah isi dari bab 1 pada laporan penelitian, atau pada proposal penelitian, atau pada skripsi. Jadi, tujuan membuat bab 1 kita bahas minggu ini. Jadi, minggu ini fokus untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya membuat bab 1 pada penulisan ilmiah. Kemudian, secara umum, bab 1 adalah sebuah bab yang menjelaskan gambaran umum permasalahan yang akan dibahas. Pada bab 1 terdiri dari beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Secara umum, latar belakang penelitian terdiri dari 4 hal, yaitu menginformasikan sejarah singkat tempat riset dan proses bisnis yang dilakukan saat ini. Yang kedua, menguraikan dan menjelaskan alasan mengapa masalah penelitian perlu diteliti. Yang ketiga, latar belakang penelitian juga berisi pendekatan atau metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Yang keempat, memberikan gambaran solusi untuk masalah penelitian yang dihadapi. Kemudian setelah itu semua dijelaskan, baru muncullah judul. Ini adalah pola yang bisa Anda ikuti untuk membuat subbab yang pertama di bab 1, yaitu subbab latar belakang masalah. Ini adalah panduannya, bisa Anda ikuti. Anda bisa menggunakan beberapa paragraf di dalamnya. Kita ikuti pola seperti ini biar lebih mudah saja. Paragraf 1 Anda isi dengan informasi tempat riset. Paragraf 2 Anda isi dengan masalah penelitian dan jelaskan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Jadi, paragraf 2 ini uraian dari masalah penelitian yang sudah Anda dapatkan minggu lalu. Paragraf 3 isi dengan metode penelitian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah penelitian tersebut. Jadi, Anda boleh memilih metode yang sesuai. Jadi, nanti jelaskan misalnya, Anda menggunakan metode RAD, Rapid Application Development. Anda jelaskan mengapa masalah di tempat riset itu bisa diselesaikan dengan RAD. Apa keutamaan RAD sehingga itu yang Anda pakai. Dijelaskan di paragraf ketiga. Paragraf yang keempat, isi dengan gambaran solusi jika masalah di penelitian itu sudah Anda selesaikan dengan sebuah metode penelitian. Akan seperti apa nanti solusinya, dijelaskan secara singkat di paragraf 4. Lalu setelah itu baru Anda tuliskan penelitian ini mengambil judul tertentu. Itu adalah isi dari subbab yang pertama, yaitu subbab latar belakang masalah. Dan contohnya, ini contohnya adalah contoh yang saya ambil dari salah seorang mahasiswa bimbingan saya tahun lalu. Jadi saya pakai contoh skripsinya. Ini adalah contoh paragraf 1, yaitu paragraf yang menjelaskan tentang informasi tempat riset. Jadi kebetulan mahasiswa ini mengambil tempat riset di sebuah sebuah tempat fotografi, namanya ekofotografi. Kemudian jelaskan bahwa tempat ekofotografi ini beralamat di mana, lalu mulai usaha tahun berapa, kemudian siapa pemiliknya, lalu siapa saja yang bergerak di bidang bisnis tersebut, siapa pesertanya, berapa orang fotografer, berapa kamera, dan sebagainya. Kemudian proses bisnis yang terjadi saat ini seperti apa dijelaskan. Dia menangani bisnis apa,
fotografer apa yang dia ambil. Apakah fotografer untuk prewedding misalnya, atau untuk acara eh, di kantor atau apa, itu kan di sini. Jadi satu paragraf ini menjelaskan apa itu ekofotografi, lalu apa saja proses bisnis yang dilakukan oleh ekofotografi. Itu adalah isi dari paragraf 1 di latar belakang masalah. Kemudian paragraf 2-nya menjelaskan masalah penelitian. Jadi, masalah penelitian yang sudah Anda temukan minggu lalu diuraikan di sini. Jelaskan secara lebih rinci mengapa masalah itu penting. Di dalam contoh disebutkan bahwa salah satu masalah yang ada dalam ekofotografi adalah kurangnya promosi dan sulitnya menjangkau pelanggan dari luar Pulau Bangka. Jadi ada dua masalah besar di dalam ekofotografi, yaitu masalah promosi dan masalah keterbatasan pangsa pasar. Sehingga itu dijelaskan detail di sini kenapa itu jadi masalah, Anda uraikan. Lalu paragraf yang ketiga, tentukan metode yang akan Anda pilih, yang Anda pakai untuk menyelesaikan masalah di tempat riset. Di dalam paragraf 3 ini dicontohkan, ekofotografi akan dikembangkan menjadi sistem berbasis web dengan metode Object Oriented Analysis and Design atau OAD karena apa? Jadi nanti Anda pun sama, ketika menjelaskan di paragraf 3, masalah yang Anda temukan di tempat riset yang Anda pilih, lalu Anda akan selesaikan dengan sebuah metode, lalu jelaskan kenapa Anda memilih metode itu, jelaskan. Jadi kalau dalam contoh ini, kenapa memilih OAD? Karena dianggap cocok untuk mendukung pengembangan sistem secara bertahap dan berkelanjutan tanpa menghentikan proses bisnis yang sedang berjalan. Itu misal saja. Nah, definisi ini Anda cari dari definisi yang sebenarnya, cari dari buku atau dari penelitian orang lain. Jadi Anda nggak boleh ngarang, menentukan mengapa ada cocok misalnya. Maka ketika Anda memilih misalnya sebuah metode, Anda memilih metode RAD misalnya, maka Anda harus jelaskan di dalam paragraf 3, kenapa RAD itu cocok, kenapa RAD itu dipilih, alasannya apa, jelaskan di bab 3. Kemudian setelah menemukan metode yang dianggap cocok, di paragraf 4, Anda jelaskan gambaran solusinya. Nanti setelah ekofotografi ini dibuatkan sistem berbasis web, akan apa? Akan apa setelahnya? Akan mempermudah pelanggan mengakses informasi dan bisa melakukan pemesanan foto secara online tanpa harus datang ke ekofotografi. Nah, kalimat mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi dan bisa melakukan pesanan tanpa harus datang ke ekofotografi itu harus berkaitan dengan apa yang Anda jelaskan di paragraf 2. Lihat bahwa di paragraf 2 dijelaskan di sini bahwa jika seorang pelanggan ingin memesan paket fotografi, maka pelanggan tersebut harus datang ke tempatnya. Jadi tidak bisa dilakukan secara online. Makanya dia bilang terbatas pemesanannya. Nah, masalah ini nanti harus Anda singgung di dalam paragraf keempat, bahwa kesulitan yang ada di dalam paragraf kedua nanti akan diatasi dengan sebuah gambaran solusi. Jadi nanti kalau dibilang di paragraf 2 Anda bilang susah untuk buat pesanan karena harus datang ke tempat fotografinya,
maka di paragraf 4-nya Anda jelaskan akan, karena belum ya, baru akan dibuat. Nantinya akan, karena kan mau berbasis web, maka setelah berbasis web, para pelanggan akan dipermudah pada saat ingin mengakses informasi dan melakukan pesanan foto secara online. Itu adalah hubungan sebab akibat antara paragraf 2 dan paragraf 4. Kemudian selain itu nanti dibahas masalah promosi juga, sudah dibilang di paragraf 2 bahwa ada 2 masalah besar, yaitu masalah promosi dan masalah pesanan. Sehingga dijelaskan di paragraf 4 bahwa sistem berbasis web juga akan mempermudah pihak Iko-Fotografi dalam melakukan promosi jasa foto, lalu mendata pesanan, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Nah, berdasarkan hal itulah, maka judulnya muncul. Jadi, jika Anda ditanya suatu saat nanti, kenapa memilih sebuah judul, maka alasan memilih sebuah judulnya tertera di bab 1, subbab yang pertama, yaitu subbab latar belakang masalah. Jadi, kenapa memilih judul pengembangan sistem informasi promosi dan pesanan jasa fotografi berbasis web dengan OOAD di Iko-Fotografi? Karena tadi kan sudah jelaskan bahwa Iko-Fotografi masih menggunakan sistem konvensional yang sulit untuk melakukan promosi dan menerima pesanan dari pelanggan di luar Bangka. Jadi judul itu nanti akan muncul di subbab yang pertama, yaitu subbab latar belakang masalah. Itu adalah isi dari latar belakang masalah. Anda akan buat hal yang serupa untuk penelitian Anda. Jadi ini adalah contoh latar belakang masalah. Jadi ini paragraf 1-nya, ini paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Dengan rincian di paragraf 1 berisi latar belakang atau tempat risetnya, yang kedua berisi masalah penelitiannya, yang ketiga paragraf 3 berisi metodenya, yang keempat berisi usulan solusi dan judul. Setelah membuat latar belakang masalah di 2.1 atau subbab yang pertama di bab 1, di subbab yang kedua di bab 1 adalah rumusan masalah. Ini adalah contoh rumusan masalah yang diambil dari contoh yang sama, yaitu meriset di Iko-Fotografi. Ini dibuat ada 4. Jadi Anda mau buat 4, Anda mau buat 1 itu tidak masalah. Jadi bedanya adalah jika Anda membuat rumusan 1 saja, seperti contoh yang di minggu pertama, maka rumusan yang cuma 1 itu merangkum semuanya, bersifat lebih global, lebih mirip sekali dengan masalah penelitian itu kalau cuma 1. Tapi kalau Anda membuat lebih detail, silahkan. Ini dibuat contoh lebih detail, dibuat ada 4. Yang pertama, bagaimana membuat sebuah sistem yang nantinya memudahkan Iko-Fotografi dalam mempromosikan jasa foto. Promosi jasa foto ini adalah masalah penelitian. Salah satu masalah penelitian, maka dijadikan satu rumusan masalah. Yang kedua, bagaimana cara memudahkan Iko-Fotografi dalam mendata pesanan pelanggan. Mendata pesanan pelanggan adalah salah satu masalah yang kedua di dalam Iko-Fotografi. Maka masalah yang pertama dijadikan satu rumusan, masalah yang kedua dijadikan rumusan yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara memudahkan Iko-Fotografi dalam melayani pelanggan yang berada di luar Pulau Bangka dan memberikan informasi kepada mereka tanpa harus datang langsung ke Iko-Fotografi. Jadi ini, yang poin ketiga ini, berkaitan dengan yang kedua, memudahkan pesanan. Jadi satu masalah penelitian boleh dijadikan lebih dari satu rumusan. Jadi satu masalah, 2 rumusan. Boleh, silahkan. Yang keempat, media apa yang
perlu ditambahkan pada bagian promosi untuk menarik banyak pelanggan, baik yang ada di Pulau Bangka maupun di Pulau Belitung. Nah, poin yang keempat ini adalah masalah yang sama dengan masalah yang pertama, itu masalah promosi. Jadi, contoh ini adalah contoh yang membuat rumusan, jadi satu masalah, dua rumusan. Jadi, masalah yang pertama adalah masalah promosi, dibuat dua rumusan. Ini 1 dan 4. Lalu masalah yang kedua, masalah pesanan, dibuat dua rumusan, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Anda boleh memilih, jika Anda punya satu masalah, maka Anda boleh punya beberapa rumusan, silakan. Tapi jika Anda punya satu masalah dan punya satu rumusan juga boleh. Jadi silakan pilih yang lebih mudah buat Anda. Yang penting, rumusan masalah ini berakar dari masalah. Jadi boleh punya satu masalah, satu rumusan, silakan. Boleh punya satu masalah, punya dua rumusan juga silakan. Yang tidak boleh adalah membuat rumusan yang tidak nyambung dengan masalah, itu nggak boleh. Karena nanti akan kelihatan ini hubungannya apa. Gitu ya. Jadi yang paling penting adalah buatlah rumusan masalah yang hubungannya jelas dengan masalahnya sendiri. Gitu ya. Jumlahnya berapa, terserah, tidak masalah. Yang ketiga adalah ruang lingkup atau batasan masalah. Ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti. Ruang lingkup dapat berupa apa yang dibahas dalam penelitian dan apa yang tidak dibahas dalam penelitian. Jadi nanti ketika Anda buat, saya minta Anda menuliskan nanti di dalam poin 2.3 ini di dalam bab 1 di ruang lingkup atau batasan masalah, tuliskan Anda mau buat apa? Mau buat promosi, mau buat pesanan, lalu yang tidak apa tulis. Tidak melayani retur misalnya. Jadi tulis apa yang dibuat dan tulis apa yang tidak dibuat. Itu adalah ruang lingkup atau batasan masalah. Ini contohnya, kita gunakan contoh yang ikofotografi tadi. Guna menghindari topik permasalahan yang keluar dari jalur, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut. Yang akan dibuat dalam ruang lingkup adalah mendata fotografer, mendata paket foto, mendata pelanggan, mendata pesanan paket jasa fotografer, dan mendata pesanan non-paket. Sedangkan yang tidak dilakukan adalah peminjaman kamera, lalu alat yang rusak di fotografer dan biaya ganti ruginya, serta tidak melayani atau tidak membahas pembatalan pesanan setelah jatuh tempo. Ini misal saja. Jadi, sama seperti ini, ketika nanti Anda membuat bab 1 Anda di poin ruang lingkup atau batasan masalah, tolong ditulis apa yang Anda buat dan apa yang tidak Anda buat. Itu harus ditetapkan. Jadi jelas yang iya dan yang tidak. Itu adalah ruang lingkup. Kemudian, dan penelitian. Ini adalah solusi. Jadi, ketika Anda membuat tujuan penelitian, silakan lihat lagi masalahnya apa. Solusi ini harus berkaitan erat dengan masalah. Jangan menulis solusi yang tidak ada masalahnya. Jadi, kalau Anda bilang tadi bahwa di ikofotografi sulit promosi, maka tujuannya mempermudah promosi. Jika Anda bilang bahwa di ikofotografi sulit buat pesanan, maka tujuannya adalah mempermudah pesanan. Jadi itu adalah kaitan antara solusi dengan masalah atau tujuan penelitian dengan masalah. Kemudian, sama seperti yang di awal, katakan bahwa poin-poin yang Anda tulis dalam tujuan penelitian harus sesuai dengan poin yang ada dalam masalah penelitian. Ini contoh. Nah, karena tadi dikatakan bahwa di rumusan ada 4, maka dibuat 4 tujuan penelitiannya, silahkan saja. Kita lihat tadi rumusan masalahnya. Nah, ini tadi ada 4 ya, ada 4, maka dibuat jadi 4 tujuan. Mempermudah promosi, mempermudah pelanggan mendapat informasi, mempermudah mendata pesanan, lalu mempermudah layanan pesanan kepada pelanggan yang ada di luar Bangka. Jadi ini sesuai dengan yang di rumusan masalah, silahkan.
Lalu manfaat. Manfaat itu adalah keuntungan. Keuntungan yang akan didapat jika sistem ini dipakai. Siapa yang akan diuntungkan? Siapa yang akan mendapat manfaat? Yang pertama adalah pemilik sistemnya. Jadi nanti tuliskan apa manfaat bagi pemilik sistem. Bagi fotografi, apa yang didapat jika sistemnya dibuat berbasis web? Tulis. Apakah meningkatkan penjualan misalnya, apakah meningkatkan pelanggan, ditulis manfaat untuk pemilik riset. Yang kedua, manfaat untuk pemakai sistem. Manfaat untuk pelanggan apa? Manfaat untuk fotografer apa misalnya. Tulis yang berkaitan dengan pemakai. Yang ketiga, jika ada pemangku yang lain. Jadi pemangku kepentingan itu adalah orang-orang yang terlibat secara tidak langsung kepada sistem, misalnya pariwisata misalnya. Apakah ada hubungan dengan sana? Kalau memang ada, silakan tulis. Jadi secara umum adalah manfaat ini adalah apa keuntungan yang akan didapatkan oleh berbagai pihak jika penelitian yang dilakukan ini sudah berhasil dilakukan. Contohnya, maka yang mendapat manfaat adalah masyarakat, pemakai sistem, pemakai jasa ya, mendorong masyarakat untuk memakai jasa fotografi. Lalu yang kedua adalah pelanggannya yang akan diberi manfaat, memudahkan pelanggan mengakses informasi, lalu masyarakat luas. Jadi ini lebih kepada pihak luar. Anda boleh tambahkan manfaat untuk fotografinya apa, silahkan ditambahkan ya. Kemudian yang terakhir adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah kerangka tulisan beserta ringkasan isinya. Sistematika penulisan menyesuaikan dengan jumlah bab yang ada dalam varian tersebut. Ini contoh, karena ini skripsi, maka saya menggunakan sistematika bab deskripsi. Ini 5 bab, karena deskripsi ada 5 bab. Kalau nanti kita UTS-nya proposal sampai 3 bab, maka hanya pakai sampai 3 bab saja. Kalau nanti Anda buat hal yang lain lagi, kalau ada 6 bab, maka buat sampai 6 bab. Jadi, sistematika ini menjelaskan atau memberikan gambaran singkat, nanti tulisan ini akan berapa bab, dan isinya apa aja. Ini contoh, untuk skripsi S1 sistem informasi sampai tahun lalu seperti ini sistematikanya. Bab 1 berisi apa saja. Ini adalah subbab-subbabnya. Ini adalah isi bab 1 yang kita buat tadi adalah ini, latar masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 2 isinya apa? Bab 3 isinya, bab 4 dan bab 5. Sebagai gambaran saja kepada Anda bahwa ini adalah bobot skripsi yang akan Anda kerjakan tahun depan, insya Allah gitu ya. Kemudian ini juga yang akan Anda kerjakan selama 1 semester ini. Jadi kita mengerjakan bab 1 sampai bab 5 ini selama 16 minggu insya Allah. Dan ini adalah isi dari laporan penelitian Anda. Ini adalah UAS bagi Anda. Jadi mohon perhatian bahwa MPPI ini adalah mata kuliah yang cukup berat. Mohon serius mengikutinya tiap minggu. Karena yang dapat adalah hal yang cukup berat sebenarnya ya. Yang mohon dikerjakan pelan-pelan, kita kerjakan per babnya, tiap beberapa minggu selesai. Ini kita kerjakan selama 16 minggu dengan harapan bahwa semester depan, ketika semester 7 di KKP, Anda cukup siap untuk KKP, sudah bisa menulis dengan baik, sudah punya gambaran apa yang sudah buat di KKP nanti, dan apa yang sudah buat nanti di skripsi. Nah, materi kita hari ini adalah membuat bab 1. Sudah dibahas contohnya. Nanti saya berikan contoh bab 1-nya sebagai bahan pertimbangan untuk dilihat. Lalu akan saya berikan format skripsi dari Prodi SI untuk Anda baca. Nanti formatnya mengacu ke format skripsi SI biar mudah diikuti untuk Anda seterusnya. Nah, maka
Satu minggu ini, saya minta Anda untuk mencari tempat riset. Saya minta yang simple aja, karena kondisi sedang pandemi sekarang. Cari tempat riset yang dekat dengan Anda saja, baik itu keluarga Anda ataupun teman Anda, cari tempat yang dekat-dekat saja. Lalu, buatlah riset. Lakukan observasi ke sana, pertanyaan ke sana, cari masalah penelitian, lalu buat bab satunya. Hasil riset tersebut kemudian Anda tuangkan dalam bentuk tulisan bab 1 seperti kita bahas hari ini, lalu nanti format akan saya berikan sebagai contoh, formatnya mengacu kepada format penulisan skripsi S1 program studi sistem informasi. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan lewat WA grup masing-masing kelas. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.